Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang teman-teman semua. Apa kabar nih teman-teman podcast? Saya Ahmad Alfadi Tanjung dengan NIM 200304002 dari program studi agribisnis S1 pada Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, yang dimana pada kesempatan kali ini siap nih menemani waktu luang kalian. Tentu saja seperti biasa nih teman-teman, saya bakal nemenin waktu luang kamu dengan cerita-cerita unik dan menarik terkhusus kepada mahasiswa-mahasiswi seluruh Indonesia pejuang gelar sarjana. Ya, dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bahwasanya beberapa bulan yang lalu Bapak Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang telah mengeluarkan berita tentang bahwasanya mahasiswa S1 yang tidak lagi diwajibkan untuk skripsi sebagai syarat kelulusannya. Nah, untuk membahas dan mendalami lebih lanjut pembahasan kita kali ini, tentu saja kita tidak sendirian nih teman-teman. Kita ada ditemani dua orang mahasiswa, yang dimana satu mahasiswa agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dan satu mahasiswa agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Papua. Langsung saja kita sambut, ini dia abang-abang mahasiswa agribisnis, calon pengusaha muda Indonesia. Welcome. Halo bro. Halo bro. Apa kabar nih teman-teman mahasiswa? Tentu sehat lah ya. Kalau nggak sehat nggak tentu sampai sini ya kan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak nih kepada teman-teman bahwa saya telah hadir di podcast kita untuk menemani teman-teman podcast kita pada kesempatan kali ini. Nah, untuk mengawali daripada podcast kita ini, tentunya kalau nggak perkenalan dulu nggak seru ya teman-teman. Kalau kita kan kata pepatah bahwasanya nggak kenal maka nggak sayang maka nggak cinta maka nggak rindu, dan kalau nggak rindu maka nggak seru. Nah, pada kesempatan kali ini kami meminta kepada teman-teman mahasiswa, abang-abang mahasiswa pada kesempatan kali ini untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada mahasiswa PMM yang dimana pada kesempatan kali ini untuk berhadir untuk menemani kita bersama. Silahkan abang. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dipa Rengotan Duntom, NIM 201-54007. Saya mahasiswa pertukaran dari Universitas Papua. Dan saya Ismail Mujairi dengan NIM 200304166 dari Agribisnis Universitas Sumatera Utara. Sebelumnya terima kasih nih kepada teman-teman bahwasanya telah memperkenalkan diri, sehingga teman-teman podcast kita melihat nih sudah tahu bahwasanya ini dari mahasiswa Universitas Papua dan ini daripada Universitas Sumatera Utara. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih nih kepada teman-teman bahwasanya telah memenuhi undangan kami untuk menghadiri podcast kita kali ini, yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih tanggapan kita bersama tentang Bapak Menteri Pendidikan yang telah mengeluarkan peraturan baru terkait mahasiswa S1 yang tidak lagi mengadakan skripsi sebagai syarat kelulusan ya teman-teman. Nah, sebelum bahas ke topik yang harus kita bahas, sebelumnya kan ini ada mahasiswa Universitas Papua yang dimana pertukaran pelajar di Universitas Sumatera Utara. Untuk kesempatan kali ini kami akan mengulas nih kembali gimana sih perasaan abang mahasiswa selaku pertukaran mahasiswa di sini. Apa sih perbedaan daripada Universitas Papua pada Universitas Sumatera Utara, sehingga abang di sini tertarik sih, nyaman di sini atau enggak gitu. Nah, kalau bicara pengalaman sih ya, ini cukup seru nih, karena kan memang waktu seleksi ini masuk ke perguruan tinggi ini, Universitas Sumatera Utara ini kan memang salah satu universitas yang memang aku ingin tuju gitu. Nah, jadi terbaik juga di Sumatera ya. Setelah masuk ke dalamnya, ya wah ini ternyata nih kuliah yang memang kita ingin nih masuk ke universitas tersebut. Nah, di samping itu juga yang bikin seru ini lingkungannya nih, lingkungan di Medan ini. Kan beda nih lingkungan di Medan dengan lingkungan di Papua ya. Mungkin dari segi masyarakat di sini, logatnya, cara bicara mereka ini yang membuat kita semakin tertarik nih, untuk lebih mendalami bagaimana lingkungan di sini. Jadi berarti abang mahasiswa ini berarti nyaman ya di sini ya. Tentunya sebelumnya abang ini semester berapa ya bang? Kalau saat ini saya berada di semester 5. Oke. Terima kasih kepada mahasiswa Universitas Papua
yang dimana telah menyampaikan sedikit banyaknya bahwasanya dia menyampaikan tentang uahnya di kota Medan ya kan, bahwasanya memang dari dulu abang mahasiswa ini memang pengen sekali di sini ya kan untuk mengadakan pertukaran pelajar. Nah, untuk abang dari Universitas Sumatera Utara sendiri, gimana sih perasaannya bahwasanya dari awal sampai sekarang kuliah di Universitas Sumatera Utara gitu? Jadi sebelum saya masuk di dunia perkuliahan ini, awalnya kan 2 tahun belakangan ini kan ada COVID-19. pandemi COVID. Ya. Jadi semua perkuliahan itu kan online. Jadi tidak bisa datang ke kampus dari segala. Terus waktu di semester 5 ini barulah dimulai kembali perkuliahan tatap muka dengan dosen. Itu lagi. Oke, terima kasih kepada abang mahasiswa di mana telah kayak udah menyampaikan lah gimana rasanya kuliah di sini, gimana rasanya pertukaran pelajar di sini, apa perbedaannya di Universitas Papua, di Universitas Sumatera Utara. Untuk itu kita masuk langsung ke topik aja ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini kan sesuai yang telah saya sampaikan pertamanya, bahwasanya kita akan membahas tentang bagaimana sih pendapat abang-abang selaku mahasiswa nih. Tentunya kan untuk menuju pencapaian akhir di gelar sarjana kita akan biasanya kan kita ada membuat suatu tugas akhir lah dinamakan. Tugas akhir kita kan biasanya ada skripsi nih teman-teman. Nah, jadi saya minta pendapat nih kepada teman-teman mahasiswa, gimana sih perasaannya dari awal sehingga Bapak Menteri Pendidikan telah mengeluarkan peraturan bahwasanya skripsi itu tidak lagi menjadi syarat kelulusan. Gimana sih perasaan selaku abang-abang, selaku mahasiswa di sini dalam ketika menerima informasi tersebut gitu. Pertamanya dari Universitas Papua dulu. Kalau menurut saya sendiri sih setuju saja gitu. Mungkin bukan dihilangkan ya, tapi tidak diwajibkan untuk membuat skripsi. Karena memang banyak mahasiswa yang salah tangkap. Mereka menganggap bahwa skripsi itu dihilangkan, padahal tidak. Nah, ini kan kita di perguruan tinggi nih, jadi tidak perlu kita itu harus selesai dengan ujian saja. Nah, jadi harus membuktikan bahwa ini nih hasil belajar kita selama di perguruan tinggi. Jadi harus berupa produk kalau kita ingin mengembangkan produk, atau berupa hasil eksperimen jika kita ingin bereksperimen. Nah, jadi nggak harus dalam bentuk skripsi, karena memang pendidikan ini kan dinamis. Nah, jadi apapun kompetensi dan kurikulum yang ada di dalamnya itu harus relevan dengan perkembangan zaman gitu. Oh, berarti abang mahasiswa ini setuju lah ya, bahwasanya skripsi tersebut dihapuskan gitu. Karena alasannya tadi bahwasanya skripsi itu nggak ada penerapannya gitu loh di masyarakat. Bukan di masyarakat aja, tapi di negara juga nggak ada penerapannya, hanya sekedar konsep bla bla bla, tapi nggak ada hasilnya gitu di dunia nyata gitu. Sehingga abang mahasiswa ini menyatakan bahwasanya nggak apa-apa skripsi itu dihapuskan, namun yang penting ada tugas akhir yang lain sebagai pengganti daripada itu gitu. Oke, terima kasih nih kepada abang mahasiswa Universitas Papua, bahwasanya abang tersebut telah menyampaikan kesetujuannya daripada penghapusan skripsi. Oke, kita masuk kepada pendapat daripada abang mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Gimana sih pendapat abang kita ini sebagai mahasiswa yang telah menetap selama 7 semester di Universitas Sumatera Utara? Oke, gimana sih bang pendapat abang bahwasanya peraturan menteri yang telah dikeluarkan gitu? Jadi dengan kabar beredarnya skripsi yang mau dihapuskan itu saya tidak setuju. Kenapa? Karena skripsi itu kan sifatnya turun-menurun. Iya sih, yang dimana dari zaman-zaman dulu juga udah diberlakukan juga skripsi gitu kan, sebagai syarat kelulusan mahasiswa gitu kan. Jadi sekiranya kalau skripsi ini diganti dengan proyek, kita nggak mendapatkan referensi gitu dari sebelum-sebelumnya gitu, karena kita yang memulai gitu, dari kita juga nggak tahu sistemnya gimana gitu kan. Iya betul. Lagian juga kalau pembuatan skripsi ini kan bisa dibilang biayanya nggak cukup berat gitu ya, masih bisa di kantong pelajar lah gitu istilahnya. Kalau sekiranya
mahasiswa disuruh membuat proyek itu biayanya Cukup besar lah ya, besar, iya. gitu. Mungkin Karena otomatis perekonomian seluruh mahasiswa pun nggak semua sama ya kan. iya. Ada yang nggak mampu, ada yang menengah, atau ada yang lebih bawah gitu. Mungkin itu saja sih. Oke, abang mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Berarti kesimpulannya ini dari Universitas Papua bahwasanya pendapatnya setuju nih, bahwasanya skripsi dihapuskan gitu. Iya. Daripada Universitas Sumatera Utara bahwasanya dia nggak setuju karena nggak ada referensi gitu kan. Iya, benar. Nggak ada sistemnya, nggak tahu gimana, karena kan ngawalin itu susah gitu. Karena apalagi biayanya kan nggak murah gitu. Otomatis skripsi itu kan nggak berat kali sih biayanya, paling ngeprint lah, paling cukup kantong mahasiswa lah gitu. Iya, benar. Nah, jadi dari segi dua mahasiswa ini kita lihat ya teman-teman podcast bahwasanya ada dua perbedaan pendapat yang dimana satu yang setuju, satu nggak setuju. Tapi menurut saya sih memang betul harus ada yang setuju, harus ada yang nggak setuju, karena dari segi pendapat saya sendiri bahwasanya skripsi ketika dihapuskan terkeluar kabarnya nih teman-teman, saya 50-50 sih, 50% karena awalnya setuju tapi mikirnya resolusinya gimana gitu, awalnya nggak setuju mikirnya juga solusinya gimana gitu. Itu memang harus 50% gitu. Alasan saya memang setuju bahwasanya betul apa yang dibilang dari abang mahasiswa Universitas Papua, yang katanya nggak ada penerapan sama sekali gitu di masyarakat, sehingga perkembangan masyarakat di sini pun negara atau segala macam yang ada berkecimpung di masyarakat nggak ada sistemnya, yang betul-betul nggak tahu gimana cara menggerakkannya, hanya sekedar konsep gitu. Dan dari pendapat abang Universitas Sumatera Utara tadi menyatakan bahwasanya emang pastilah terkendala biaya gitu, karena nggak semua mahasiswa itu mampu. Jadi ya itu sih pendapat saya, memang harus betul-betul 50%. Ini harus sebenarnya harus seimbang, tapi kalau menurut teman podcast yang lain gimana sih pendapatnya? Oke, cukup sekian daripada podcast kita pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman podcast yang telah setia menanti kami dan telah setia mendengarkan pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Saya Ahmad Al-Fadi Tanjung. Saya Ismail Huzairi. Saya di Parimatan Duto. Kami izin pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.